Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Aulia Arani. Saya berasal dari kelas 11 4. Hukum yang berkeadilan. Tahukah kalian tentang sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indah bukan? Tapi apakah keindahan itu benar-benar nyata? Ataukah hanya sekedar kata yang terpajang rapih di dinding sekolah dan kantor pemerintahan, namun perlahan kehilangan maknanya di tengah hiruk-pikuk dunia? Pernahkah kalian mendengar pepatah yang berbunyi hukum tumpul ke atas tapi runcing ke bawah? Betapa seringnya pepatah itu kita dengar, betapa sering pula kita menyaksikannya di depan mata. Rakyat kecil dijerat, dihukum, diseret, seolah mereka lah sumber kejahatan dunia. Sedangkan mereka yang berjas dan berdasi tersenyum di depan kamera, bebas berjalan seakan dosa hanya angin berlalu. Tahukah kalian, ada seorang nenek tua yang kelaparan, yang hanya ingin menyambung hidupnya dengan mencuri beberapa singkong. Namun, ia dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. 2,5 tahun untuk beberapa singkong. Lalu, di sisi lain, ada seorang pejabat yang mencuri uang rakyat hingga miliaran, menipu, menyogok, dan menelan hak orang kecil. Namun, ia hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Dan itu pun masih bisa dikurangi dengan berkelakuan baik. Di mana letak keadilannya? Di mana hati nuraninya? Apakah ini yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ataukah sebenarnya keadilan bagi rakyat kalangan atas? Apakah hukum kini menjadi permainan para penguasa, tempat di mana orang-orang bersembunyi di balik toga dan kekuasaan, sementara rakyat kecil menjerit dalam diam dan terbungkam dalam ketakutan? Hai para penegak hukum, masihkah kalian punya mata untuk melihat? Masihkah kalian punya telinga untuk mendengar? Masihkah kalian punya hati untuk merasakan? Ataukah hati itu telah membeku, terbungkus uang, jabatan, atau kekuasaan? Kami, rakyat kecil ini, tidak butuh belas kasihanmu. Kami hanya butuh keadilan, keadilan yang sesungguhnya, yang tak hanya memandang pangkat, jabatan, ataupun isi dompet. Keadilan yang menegakkan kebenaran, bukan yang menjualnya di meja sidang. Keadilan yang melindungi, bukan yang menindas. Keadilan yang mengayomi, bukan yang menelanjangi martabat rakyatnya sendiri. Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 jelas berkata, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tapi, lihatlah kenyataannya. Apakah semua orang benar-benar diperlakukan sama di hadapan hukum itu? Ataukah hukum kini hanya tajam bagi mereka yang tak berdaya, namun tumpul bagi mereka yang berkuasa? Negeriku sedang sakit. Sakit karena hukum yang bicara. Sakit karena hukum yang terkasih. Sakit karena para pejabat yang rakus dan tamak. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung kini berubah menjadi alat untuk menguasai, alat untuk menindas, alat untuk menutup mulut kebenaran. Tapi percayalah, selama masih ada yang berani bersuara, selama masih ada yang berani melawan ketidakadilan, maka harapan itu belum mati. Harapan bahwa suatu hari nanti hukum akan benar-benar berdiri tegak, bukan di atas uang, bukan di atas kuasa, tetapi di atas kebenaran dan keadilan yang karena kami, rakyat kecil ini, tak akan diam. Kami akan terus berteriak. Kami akan selalu menuntut
sampai hukum benar-benar menjadi milik kami, bukan hanya mereka yang berkuasa. Dan inilah suaraku, suara rakyat yang haus akan keadilan, suara hati yang tak ingin lagi dibungkam oleh kepalsuan. Dan bila bukan kalian yang menegakkan hukum bagi kami, pada siapa lagi kami harus bersandar? Hukum yang berkeadilan masih adakah di negeri ini?